Teman-teman, di pasaran banyak sekali jenis pelampung untuk mancing dijual. Saking banyaknya kadang-kadang kita bingung untuk memilih pelampung mana sebenarnya yang harus kita gunakan. Di lain pihak, ada juga orang yang mengatakan bahwa model ini adalah pelampung nila misalnya. Model ini pelampung untuk bandeng dan model ini pelampung anti badai. Pertanyaannya adalah apakah benar ada pelampung khusus untuk ikan tertentu? Dan apakah ada pelampung untuk jenis spot mancing tertentu? Hari ini akan saya coba membahas kenapa pelampung tersebut disebut secara spesifik untuk ikan-ikan tertentu. Baiklah teman-teman, saya akan bagi di 3 section. Yang pertama adalah pelampung versus cara ikan makan. Kemudian yang kedua adalah pelampung anti badai dan pelampung biasa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pelampung premium dan pelampung biasa. Untuk yang pertama, cara ikan makan teman-teman. Secara garis besarnya, cara ikan makan ada 2 macam teman-teman. Yang pertama, ikan makan umpan dengan cara disedot teman-teman. Ikan yang kategori seperti ini termasuk halus teman-teman. Jadi pelampung bergeraknya agak pelan dan ditarik ke bawah dan agak ke samping. Ikan yang makan seperti ini misalnya contohnya ikan nila teman-teman. Jadi untuk itu diperlukan pelampung yang sensitif. Itu dasarnya kenapa orang-orang menyebutkan bahwa pelampung ini misalnya yang cocok untuk ikan nila. Untuk ikan yang sensitif tadi teman-teman, mungkin perlu saya sebutkan adalah yang pertama jenis pelampungnya agak sensitif. Dan yang kedua, ukuran pelampung dicarikan yang agak kecil teman-teman. Mungkin 1 gram atau bahkan 0,8 gram dan bentuknya agak ramping. Kemudian yang kedua adalah cara ikan makan langsung makan umpan. Begitu umpan dimakan, pelampung langsung ditarik. Untuk yang kedua, teman-teman, tidak ada masalah. Pelampung yang manapun kita gunakan tidak ada masalah, dia akan menunjukkan respon seperti itu. Untuk yang kedua, teman-teman, pelampung anti badai. Untuk pelampung anti badai, teman-teman, sebagai contoh, kalau kita mancing di danau, teman-teman, maka kita akan ketemu dengan angin, ombak, dan arus. Otomatis kita tidak akan bisa menggunakan pelampung biasa, teman-teman. Yang seperti ini misalnya, yang bulat, ini akan cepat sekali dibawa oleh angin, ombak, atau arus. Karena itu diperlukan pelampung yang ramping, teman-teman, sehingga lebih tahan terhadap angin, ombak, ataupun arus. Contohnya seperti ini. Ini disebut pelampung anti badai. Jadi kita mancing dengan posisi angin, ini agak lebih tenang terhadap angin maupun ombak maupun. Atau yang kedua teman-teman, ini juga pelampung anti badai. Bentuknya ramping dan panjang, juga sangat bagus untuk menahan angin maupun ombak. Bahkan teman-teman kita pemancing di Danau Toba, teman-teman, rata-rata menggunakan ini. Jadi panjangnya bisa 30 cm, bisa 40, bahkan ada yang setengah meter. Mereka menggunakan ini untuk pelampung anti badai. Mereka akan lempar jauh ke tengah dengan menggunakan pemberat yang lumayan berat, dan dia akan bisa melempar jauh ke tengah.
Untuk bagian ketiga, saya membagi kategori pelampung yang ada di pasaran dari sisi harga atau kualitas, satu pelampung premium, satu pelampung biasa. Pelampung premium contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Biasanya diproduksi oleh pabrikan yang punya nama atau branded atau bermerek. Sedangkan pelampung biasa adalah ini, teman-teman. Perbedaan utama antara pelampung premium dengan pelampung biasa, yang pertama adalah kualitas, terutama di finishing dan aksesoris. Jadi biasanya pelampung premium catnya akan sangat bagus, teman-teman. Mungkin beberapa kali dicat sehingga pada saat kita gunakan dia cat akan kuat, akan tahan dan kuat terhadap benturan, panas ataupun lemparan. Saya kasih contoh. Ini contohnya, teman-teman. Pelampung biasa saya gunakan beberapa kali, cat sudah lepas, teman-teman. Jadi finishing pelampung premium biasanya jauh lebih baik daripada pelampung biasa. Yang kedua, jelas masalah harga. Premium biasanya jelas lebih mahal, walaupun tetap masih terjangkau, tapi harganya biasanya bisa 2 kali atau 3 kali lipat dari harga pelampung biasa. Kemudian yang kedua, jadi pelampung premium, teman-teman, di pangkalnya tempat menyantolkan benang itu bisa berputar, teman-teman, atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin disebut swivel, teman-teman. Sementara pelampung biasa sama sekali tidak berputar. Kegunaannya untuk apa? Apabila ini bisa berputar, teman-teman, biasanya posisi pelampung pada saat kena angin dia akan stabil, karena tidak akan terpengaruh oleh gerakan benang ataupun angin. Sebaliknya, pelampung biasa dia akan bergerak seperti ini, teman-teman. Akan goyang seperti ini apabila ada arus atau angin. Kesimpulannya, untuk memilih pelampung yang cocok kita gunakan, maka teman-teman sendiri yang harus menentukannya. Yang paling penting, kita tahu alasannya kenapa kita milih pelampung A atau pelampung yang ini atau yang itu. Jadi yang harus diingat adalah satu, sensitivitas ikan makan, dan yang kedua, kondisi lokasi, misalnya berangin, berombak, atau tenang. Kalau untuk saya, teman-teman, kondisi sekarang ini sering mancing di tambak bandeng. Untuk bandeng sekarang sering saya gunakan pelampung yang ini, teman-teman. Jadi dia lumayan tahan terhadap angin dan ombak, kemudian kuat. Pengalaman saya menggunakan pelampung biasa, teman-teman, ini sering lepas karena kekuatan ikan bandeng sedemikian rupa. Kadang-kadang kita tidak tahu pelampung lepas kemana, karena di sini yang premium lebih kuat daripada yang biasa. Baiklah, teman-teman, demikian penjelasan singkat saya mengenai pelampung. Semoga sharing ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.